untuk selama-lamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib. Seolah-olah maut menang atas Yesus. Tetapi iblis salah sangka. Dia berpikir Yesus sudah tidak berdaya. Diceritakan ada dua sahabat, yang satu bernama Dosa. Yesus dikuburkan, dimasukkan di dalam kubur. Dosa dan maut saling berkata, kita sudah menang. Kita sudah berhasil. Dan kemudian dosa berpesan kepada maut, sekarang ganti giliranmu. Kalau selama ini aku berperan mendosakan dunia dan membuat Yesus mati karena dosa dunia, sekarang ganti kamu. Maut, pastikan Yesus tetap nyaman dan aman di dalam kubur. Jangan boleh pergi kemana-mana. Pastikan dia tetap dicengkeram di dalam kuasa mautmu. Si maut mengatakan, oke. Tapi pada hari itu, pada minggu itu, hari pertama minggu itu, setelah 3 hari Yesus berada di dalam kubur, Dosa datang dan terkejut melihat temannya si maut duduk diam di samping kubur, tidak bisa berbicara apa-apa dengan muka yang pucat pasi dan lemes, seolah-olah dia baru melakukan suatu perjalanan yang sangat jauh. Dan kemudian Dosa melihat, loh kok kuburnya terbuka. Dia kemudian hampiri si maut dengan mengatakan, bertanya kepada dia, ngapain lu di sini? Gimana dengan Yesus yang di dalam itu? Si maut mengatakan, saya juga nggak ngerti. Saya sudah berusaha keras, tapi tahu-tahu pagi itu ada sesuatu yang terjadi. Tiba-tiba di luar kekuatan kuasa yang aku miliki, tiba-tiba ada satu sinar yang begitu terang dan membuat ini batu ini tiba-tiba terlontar, dan Yesus yang ada di dalam itu tiba-tiba dia bangkit dan hidup. Aku tidak berkuasa apa-apa. Dosa dan maut cuma bengong satu dengan yang lain. Karena apa? Seperti firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 55. Hei maut, di mana sengatmu? Karena sengat maut sudah dipatahkan. Yesus bangkit, Yesus hidup untuk selama-lamanya. Dia menang atas maut, dan bagi orang yang percaya kepada dia harus juga mengetahui bahwa dia hidup berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana Yesus sudah menang, dia juga hidup berkemenangan. Yesus hidup karena memang dia Allah yang hidup. Dia Elohim Chayim. Dia bukan Allah yang mati. Mengapa Yesus harus mati? Apakah dia sandiwara? Oh, bukan. Saudara sekalian, kematian itu bukan kekalahan. Kematian itu dalam bahasa Alkitab, secara teologis itu berarti separation. Saudara baca nanti dalam Lukas pasal 23. Ketika Yesus disalibkan, di kanan kirinya itu ada penjahat. Dan salah satu sudah menyesali semuanya. Dan dia sudah tidak punya waktu lagi. Dan dia sudah tahu dia pasti akan mati. Itu sebabnya dia berbisik kepada Yesus dan mengatakan, Tuhan,
kalau engkau nanti pulang ke kerajaanmu, jangan lupa aku Tuhan. Aku ini orang berdosa, tapi tolong ampuni aku. Berikan aku kesempatan supaya aku bisa masuk ke dalam kerajaan-Mu. Aku tahu engkau orang benar. Aku tahu engkau berkuasa. Oleh karena itu aku percaya kepadamu. Tolong selamatkan aku. Apa yang Yesus katakan, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Karena, coba perhatikan dengan baik. Semua orang sejak dari zaman Adam, Abraham, Musa, dan seterusnya, semua yang ada di dalam perjanjian lama, semuanya mati. Dan setelah mereka mati, mereka masuk ke tempat gelap yang dikenal sebagai Hades atau Sheol di dalam bahasa Ibrani. The underworld, dunia yang paling bawah, dunia gelap. Semua yang mati itu ada di alam bersah atau Hades. Tetapi tempat itu terbagi dua. Yang satu untuk orang yang jahat, tapi yang satu untuk orang yang takut akan Tuhan. Kita tahu di dalam perjanjian lama, tidak semuanya itu jahat. Ada yang hidupnya takut akan Tuhan. Ketika mereka mati, mereka masuk juga ke situ. Tetapi mereka punya kompartemen sendiri. Ada bagian yang disebut Firdaus. Tetapi itu adalah tetap underworld atau tempat gelap atau tempat tahanan bagi semua orang-orang yang meninggal. Yesus pun demikian di atas salib itu ketika dia mati. Dia juga turun ke alam maut atau yang disebut Firdaus tersebut. Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-8 dan 9 kita tahu, bahkan sampai ayat 11, bagaimana Yesus turun ke bagian bumi yang paling bawah. Yesus masuk ke Firdaus. Kematian itu bukan berarti bahwa Yesus itu tamat riwayatnya, bukan. Tetapi separation. Orang yang apa itu terpisah dari dunia orang hidup, terpisah dari keluarganya, terpisah dari harta bendanya, dan dia masuk ke dalam Sheol atau Hades ini. Kalau dia orang yang takut akan Tuhan, masuk ke dalam Firdaus. Nah, yang berkuasa atas Firdaus itu adalah iblis. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14 mengatakan jelas, kunci maut itu ada di tangan iblis. Yesus pun ketika mati, separate, terpisah dari dunia, dia turun ke dalam kerajaan maut itu. Tetapi bedanya adalah Yesus tidak dikuasai oleh maut. Tapi justru Yesus masuk ke Firdaus untuk mengobrak-abrik kuasa maut. Yesus turun ke Firdaus untuk merebut kunci maut itu. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 18 dikatakan, Yesus datang untuk mengambil kunci maut itu. Dan kemudian dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-9 tadi dikatakan, setelah Yesus turun ke situ, dia memberitakan bahwa inilah saat kemerdekaan, inilah saat pembebasan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Hari itu adalah hari pembebasan, dan Yesus dikatakan membawa tawanan naik ke atas, membawa mereka untuk dibebaskan. Dan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 8 dikatakan, setiap orang yang mati di dalam Kristus, dia tidak lagi sekarang di dalam tahanan kuasa kegelapan, tetapi dia akan tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan sorga untuk kekal sampai selama-lamanya. Yesus mati bukan karena dia tidak berdaya,
tetapi dia datang untuk membebaskan para tawanan. Di dalam Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-52 dan seterusnya, diceritakan bahkan rupanya tawanan yang dibebaskan itu kepingin telik sambang ke kota kudus Yerusalem. Dan beberapa orang di Yerusalem pada saat itu melihat ada orang-orang kudus yang muncul di sana. Dicatat di dalam Alkitab. Ini rupanya orang-orang kudus yang sudah dibebaskan sebelum mereka masuk ke dalam sorga. Mereka mampir dulu di Yerusalem, lihat, cucuku sudah gede di situ. Dan dia berangkat bersama dengan Yesus. Mulai sejak saat itu, mulai sejak saat Yesus disalibkan, yang namanya Firdaus, yang berada di Hades itu, sekarang sudah dikosongkan. Bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, saudara dan saya, kapanpun panggilan kita tiba untuk meninggalkan dunia ini, yang menurut kata dunia itu mati, selesai segalanya, mati. Tapi kata Alkitab itu bukan kematian, tetapi perpisahan dari dunia. Dan itu perpisahan yang sementara. Ketika saatnya tiba, saudara dan saya tidak lagi di bawah cengkeraman iblis untuk ditahan di dalam Firdaus kembali. Tetapi seperti firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 8, to be absent from the body, to be separated from the body, terpisah dari dunia ini, to be present with the Lord, untuk hadir bersama Tuhan. Ketika saat itu tiba, kita tidak lagi masuk ke dalam Firdaus ataupun Hades atau Seol, tetapi kita akan masuk bersama-sama ke dalam kerajaan Allah untuk tinggal bersama dengan Yesus untuk kekal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, kamu jangan gelisah dalam Yohanes pasal 14, karena di rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal. Aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau sudah selesai tempat itu, aku akan menjemput kamu untuk membawa kamu ke tempat di mana aku berada, yaitu kerajaan surga. Elohim Chayim. Itulah karya Allah yang hidup untuk membebaskan kita. Oleh karena itu saat ini kita bersyukur, kebangkitan ini bukan sesuatu yang merupakan legenda, bukan merupakan sesuatu yang ya cuma ritual saja, tetapi ini adalah bukti sejarah bahwa kubur Yesus itu kosong, karena dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Dia menang atas maut. Begitu juga dengan kita yang percaya kepada Yesus, kita hidup di dalam kemenangan bersama dengan Yesus. Tantangan mungkin ada, hambatan mungkin ada, tapi di dalam Yesus selalu, pasti, tidak bisa tidak, dijamin sepenuhnya ada kemenangan yang besar di dalam Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur karena dia hidup. Ada hari esok untuk kita semuanya. Dan katakan bersama, Elohim Chayim.